Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami Nada dan Cerita. Di mana di sini lagu bukan hanya didengar tapi juga dirasakan. Bersama saya Ahmad Maulana Rusli akan temani Anda seputar lagu-lagu yang hangat minggu ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, bersama teman saya yaitu Arifin yang akan temani Anda untuk ngobrol santai seputar lagu-lagu yang ramai diperbincangkan minggu-minggu ini. Jadi kita masuk kepada sesi pembahasan lagu yang dimana lagu yang hangat minggu ini adalah lagu Sesi Potret. Sesi potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu, dua, tiga. Membawa pendengar kepada masa kecil yang ternyata banyak kenangan-kenangan yang kita tinggalkan dan kita lewatkan, sehingga bagi pendengar yang relate itu akan ditarik kembali pada masa waktu dan kenangan yang bisa membuat mereka relate dengan lagu ini. Mungkin boleh kita kenal dulu sama narasumber kita yang keren ini. Siapa namanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham. Mungkin lagu ini sedikit relate dengan saya karena barusan saja saya kehilangan sesuatu yang penting di hidup saya. Jadi cukup terasa dengan lagunya, cukup relate dengan lagunya karena ada beberapa part yang memang rasa mengingatkan tentang orang tersebut. Iya, iya. Berarti lagu Sesi Potret ini sendiri kalau nggak salah dari Eno sama abangnya ya, Bang? Ya. Siapa namanya? Nama lagu ini diciptakan oleh Eno bersama dengan abangnya yaitu Aries Semana, salah satu vokalis 420. Iya, iya. Kalau dari sudut pandang saya nih, Bang, lagu ini tuh sangat menggambarkan sebuah rumah yang hangat, yang dimana ada sosok peran penting di rumah itu yang kemudian saat beliau nggak ada itu terasa kehilangan gitu vibes dari rumah tersebut. Makanya frame dari Sesi Potret ini sendiri memang lebih relate ke keluarga ya, Bang. Menurut Abang sendiri gimana, Bang? Menurut saya begitu juga. Memang lagu ini lekat rasa dengan keluarga karena di lagu ini digambarkan sebagai seorang anak yang kehilangan ibunya dan penyesalan terhadap waktu-waktu yang tidak bisa diluangkannya untuk bersama keluarganya. Seperti di bait pertamanya kan, tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang, penghasilanku belum pas-pasan, masih pas-pasan. Nah, di situ dia menggambarkan rasa kesalnya terhadap dirinya sendiri karena dia nggak bisa pulang untuk bertemu orang tuanya dikarenakan ekonominya yang sulit. Dan di saat ekonomi sudah membaik, mulai stabil dan bisa seperti untuk bertemu orang tuanya, tapi di saat yang sama malah orang tuanya yang sudah pergi duluan. Benar-benar. Nah, jadi lagu ini menggambarkan penyesalan terhadap waktu dan masa-masa yang tidak bisa dilakukan bersama orang tersayang. Itu dari pandangan saya. Berarti lagu ini sangat dekat sama orang-orang yang sedang berjuang di ekonominya. Betul. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang ngerasa kita belum pantas untuk pulang ke kampung atau balik lagi ke orang tua karena kita, apalagi tuntutan sebagai anak laki-laki ya, Bang, harus memantaskan diri lewat ekonomi dulu baru merasa nggak membebani dari keluarga. Cuman ternyata dari Sesi Potret ini sendiri di sini digambarkan orang-orang yang tersayang tersebut nggak butuh ekonomi kita, nggak butuh dari latar belakang kita gimana, yang penting diri kita, keberadaan kita. Benar banget. Berarti yang memang Sesi Potret ini sendiri menyadarkan kita kembali ya, dari waktu berharga, keluarga berharga, dan keluarga sebenarnya nggak butuh ekonomi kita, tentunya keberadaan kita ya. Apapun momen bersama dengan keluarga itu sangat penting. Makanya dia ada di bagian liriknya, Sesi Potret yang selalu kubenci. Dia sebenarnya nggak suka foto misalnya atau mengabadikan momen dengan momen keluarganya. Iya, benar-benar. Tapi pada saat waktu dia kehilangan, dia baru terasa seperti itu ternyata momen-momen itu, kenangan-kenangan itu. Maka dia menyesal. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Hanya ada di penggalan liriknya, dia akhirnya sadar ya, titik dia kau telah pergi ya. Sesal hatiku tak sempat temani kamu. Benar-benar. Berarti lirik dari lagu ini dalam banget ya? Dalam.
Itu yang ajaib dari Eno dan Ariel Lesmana ini. Iya, benar. Karena setahu saya orang tuanya masih ada. Jadi penggambaran itu sedikit luar biasa sekali penulisannya karena bisa menggambarkan sesuatu yang seperti itu. Berarti framing dari sudut pandang Ari dan Eno ini sendiri sangat relate lah, sangat pas dengan perspektif dari orang-orang yang ngerasain lagu ini sendiri. Betul. Oke. Ya, berarti dari sesi potret yang dimana dari penyanyi sendiri awalnya membenci sesi foto sama keluarga atau video atau dokumentasi bareng Dengan keluarga. tapi dia akhirnya bisa berada di titik saat dia melihat foto-foto itu kembali, video itu kembali, dia sadar Penting. ya benar, kau telah pergi ya. Terus dari aku sendiri apa sih hal yang menarik, maksudnya yang sangat dekat lirik dari lagu ini ke abang gitu? Yang menurut saya paling relate dengan saya dengan bagian liriknya adalah di lirik sesal hatiku tak sempat temani kamu, harusnya aku bisikan kata ajaib ke telingamu. Karena di saat ayah saya pergi, saya nggak sempat mengucapkan kata-kata terakhir karena saya sibuk dengan menghubungi keluarga-keluarga untuk mengabari. Jadi sedikit menyesal rasanya, tapi ya mau gimana lagi, tidak bisa diulang kembali waktunya. Kalau ikhlas enggak juga ikhlas sebenarnya, tapi ya harus hidup harus lanjut. Sejak masih ada ibu kan. Benar. Tak sempat temani kami, harusnya aku bisikkan Kata kata ajaib. ajaib ke telingamu. Benar banget. Kalau Bang sendiri ada yang relate? Kalau saya sendiri sebenarnya dari judulnya sendiri sangat relate ke saya sih bang. Dari sesi potret, karena kalau saya pribadi untuk foto-foto sama keluarga ataupun buat dokumentasi sangat anti saya sama kamera gitu. Tapi setelah Face no case ya Bang? iya benar-benar setelah dapat pandangan dari abang sendiri terhadap lagu ini sendiri, kayaknya memang butuh deh kita kenangan-kenangan itu untuk dikomunikasikan gitu. Kayak nanti takut nyesal loh gitu ya. Kita perlu melihat wajah mereka lagi, kita takut lupa wajah mereka, takut lupa suara mereka kalau mereka udah pergi gitu. Betul. Satu ketakutan kita tuh bukan mereka perginya sebenarnya, tapi kita yang Lupa kehilangan. rasa. Iya, Lupa benar. rasa ada mereka tuh. Lupa mereka itu pernah ada gitu, itu yang paling menyakitkan. Betul. Benar-benar banget sih bang. Terus sosok Eno sendiri dari pandangan abang gimana sih bang, sosok musisi atau dia sebagai sosok seorang anak gitu, dari sudut pandang abang gimana sih? Sebagai dari pandangan saya, Eno tuh salah satu musisi yang cara penulisannya bagus di lagu-lagunya. Ada Negara Lucu, ada Bersamaku Kan Sedikit Sulit. Menurut saya itu lagu-lagu yang bagus karena lebih ke kehidupan sosial. Iya. Cara penulisan itu bukan ke bahas politik berapa. Dia tentang kehidupan sehari-hari kita sendiri. Maka menurut saya itu bagus. Sama seperti abangnya jenius menurut saya. Penulisan lagunya, aransemennya bagus. Kalau sosok abangnya sendiri Ari Lesmana itu tentu nggak familiar aja dengan kita, apalagi di kalangan pecinta musik ini. Memang beliau secara penulisan sangat dalam. Dan dari Eno sendiri, jujur banget saya baru-baru ini juga kenal beliau dari lagu-lagu dan karya-karyanya, karena sebelum-sebelumnya memang saya kurang familiar lah dengan lagu-lagu beliau gitu. Tapi dari penulisannya sendiri yang saya kagumi dari Eno itu adalah dia ngambil frame dari hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Jadi kehidupan kita atau sehari-hari kita, kebanyakan musisi sekarang hanya tentang cinta-cinta ya bang. Nah itu kayak membuat musik Indonesia itu jenuh lah sekarang tuh. Cuman yang saya kagumi adalah ada hal baru yang disuguhkan oleh Eno sama Ari di sini juga. Dan memang kesempatan mereka berduet di lagu Sesi Potret ini sendiri jadi hal yang menarik lah buat pendengar musik ini gitu. Tapi kalau dari abang sendiri, untuk lagu-lagu Eno ini sendiri apa sih salah satu lagu favorit abang selain Sesi Potret mungkin? Lagu favorit saya selain Sesi Potret dari Eno ada Bersamaku Kan Sedikit Lebih Sulit. Karena
dia penggambaran tentang kehidupan pasangan yang menurut saya ekonominya belum stabil. Jadi dia memberitahu kepada pasangannya ini bahwa bersama dia itu sulit, tapi tunggu aja, nanti ada saatnya dia akan berhasil dan bisa membuat pasangan ini senang atau apa. Oh iya, iya. Dalam menurut saya, karena menggambarkan cara mencintainya itu realistis. Mungkin teman-teman yang mau dengar karya-karya dari Enau ataupun Ari Lesmana sendiri, boleh mungkin dimulai dari sesi potret atau mungkin dari rekomendasi dari abang kita itu Bersamaku, mungkin apa tadi bang? Saya bersama akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Nah, apalagi kawan-kawan yang cinta musik ini wajib dengerin karya-karya dari Enau. Dan seputar nada dan cerita kali ini kita cukupkan dari pembahasan sesi potret. Semoga teman-teman semua terhibur dan pecinta musik se-Indonesia itu bisa relate dengan karya-karya yang disuguhkan oleh Enau ini sendiri ataupun dari Ari Lesmana. Nah, kita akan kembali pada sesi berikutnya. Stay tune di Nada dan Cerita bersama saya Ahmad Al-Musli dan rekan saya Davin Ilham bersama Nada dan Cerita, di mana lagu bukan hanya didengar tapi juga dirasakan. Terima kasih semuanya. Bye bye.